Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai orang percaya harus mau untuk dibentuk, harus mempunyai kerelaan hati untuk berubah menjadi lebih baik di dalam setiap hidup kita. Kalau ada dosa-dosa yang selama ini kita simpan, maka kita harus meninggalkan setiap dosa yang ada. Nah, sebagai ilustrasi bahwa pentingnya memiliki hidup yang rela untuk dibentuk, saya akan memberikan ilustrasi kepada Bapak, Ibu, Saudara. Nah, Saudara, orang Kristen yang tidak mau dibentuk itu seperti kertas ini. Kalau kertas ini tidak mau dibentuk, tidak mau dilipat, kertas ini dia hanya maunya seperti ini, maka kertas ini akan menjadi kertas yang rapuh, Bapak, Ibu, Saudara. Orang Kristen yang tidak mau dinasehati, orang Kristen yang tidak mau menerima masukan-masukan yang ada, melakukan dosa tetapi ketika diperingatkan tidak mau untuk bertobat, mempunyai dendam tetapi ketika diingatkan oleh hamba Tuhan untuk memberikan pengampunan tidak mau memberikan pengampunan, diingatkan oleh firman Tuhan untuk rajin ke gereja, untuk continue berdoa, untuk continue melayani Tuhan, tetapi tidak mau dibentuk, maunya ya seperti ini saja. Maka orang-orang Kristen yang tidak mau dibentuk itu seperti kertas ini, Bapak, Ibu, Saudara. Tidak mau dibentuk maka akan menyebabkan hidupnya rapuh. Sehingga ketika pada suatu masa di dalam hidupnya orang-orang Kristen yang tidak mau dibentuk ini mendapatkan berkat Tuhan, maka berkat Tuhan itu tidak akan bisa kuat dia menerimanya. Orang-orang Kristen yang tidak mau bertobat, tidak rela dibentuk, susah dinasehati, susah bertobat, maka orang tersebut tidak kuat menerima berkat Tuhan. Nah, suatu ketika berkat Tuhan datang di dalam kehidupannya, maka dia tidak akan kuat menerimanya. Nah, perhatikan, kertas ini tidak akan kuat menerima berkat yang ada. Makanya kalau ada orang Kristen yang tidak mau berubah, tidak mau bertobat, ketika berkat Tuhan datang, maka berkat itu tidak menjadi berkat. Justru berkat itu akan menghancurkan hidupnya. Karena hidupnya belum dibentuk, dia belum kuat menerima promosi atau berkat yang daripada Tuhan. Sebaliknya Bapak, Ibu, Saudara, kalau di dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau dibentuk seperti Daud tadi yang kita sudah pelajari. Bahwa ketika Daud diperingatkan oleh Nabi Nathan, dia melakukan dosa, maka pada waktu itu juga tanpa berpikir panjang, Daud bertobat. Maka Daud seperti kertas yang rela untuk dibentuk. Daud adalah pribadi yang rela untuk dibentuk. Sehingga hidup Daud dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Nabi Nathan memperingatkan dia berubah, maka hidupnya mulai dibentuk. Seperti kertas yang mulai dilipat-lipat oleh pemiliknya untuk membuat kertas itu lebih kuat. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud bertobat. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud tidak pikir panjang. Dia tahu dia salah. Saat itu juga dia bertobat dan dia mengaku segala dosa-dosanya. Nah, orang Kristen yang rela untuk ditegur, rela untuk dirubah menjadi lebih baik, dia seperti kertas ini rela dibentuk, sehingga ketika berkat Tuhan datang di dalam kehidupannya, maka dia kuat untuk menanggung berkat itu. Ketika suatu kali Tuhan izinkan orang Kristen tersebut mengalami kenaikan jabatan, mengalami berkat Tuhan, usahanya diberkati, pelayanannya diberkati, rumah tangganya diberkati, maka orang-orang Kristen yang sudah dibentuk, dia akan kuat menerima berkat Tuhan ketika berkat Tuhan itu datang di dalam kehidupannya. Nah, saudara bisa bayangkan bahwa ketika hidup kita mau dibentuk, kita rela dibentuk, kita meninggalkan segala dosa-dosa kita, dan kita mengalami hidup yang baru, kita rela dibentuk, maka kita akan memiliki kualitas hidup yang kuat. Sehingga ketika berkat Tuhan datang, ketika promosi yang daripada Tuhan datang, ketika karir kita diberkati, pelayanan kita diberkati, usaha kita diberkati, maka hidup kita tetap kokoh dan kita tetap kuat menerima berkat Tuhan.
Karena itu berkat Tuhan akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari memiliki kerelaan hati untuk mau dibentuk. Orang yang memiliki kerelaan hati untuk dibentuk, maka orang itu akan menjadi pribadi yang kuat dan Tuhan akan terlibat aktif di dalam kehidupannya. Sehingga akan ada banyak mujizat Tuhan seperti yang dialami oleh Daud. Sampai-sampai Tuhan berkata tentang Daud, dia sangat berkenan di hadapannya. Tuhan sangat berkenan akan kehidupan Daud karena Daud mau untuk dibentuk. Gak pikir panjang untuk berubah, gak pikir panjang untuk upgrade menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati dan mari mau untuk dibentuk.